Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Izin saya pakai kacamata karena kalau enggak kelihatan, ini kabur yang kelihatan di depan. Nah, baru kelihatan banyak manusia di depan. Baik hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, khususnya para dewan guru Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, mata'anallah tula hayatih wa nafa'anallah bi'ilmih wa amalih. Kemudian juga ada tamu kita, sahabat baik saya, Kiai Haji Ad-Doktor Amir Faisal Fat, seorang ulama dari Madura yang juga kalau antum sekalian sering nonton di Hafiz Indonesia RCTI, beliau adalah salah satu dari juri Hafiz Indonesia. Dan beliau datang jauh-jauh dari pondok pesantren beliau yang mungkin butuh sekitar 2-3 jam sampai ke sini dari luar Jakarta. Dan setelah ini tadi saya tanya, beliau lanjut kembali lagi ke pondoknya. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah sehatkan beliau, Allah mudahkan semua urusannya, dan Allah berkahi insyaallah pondok pesantren Abi Amir, baik beliaunya, guru-gurunya, dan juga seluruh murid-muridnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga para habaib yang hadir, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya karena banyak guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah jaga beliau-beliau semuanya, dan juga para kru Majelis Rasulullah SAW yang saya cintai, anak-anakku sekalian jamaah yang saya cintai, saya muliakan, saya doakan, mudah-mudahan kalian semua bersama-sama, kita sama-sama di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, di bawah benderanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya ingin menyampaikan sebelum nanti kita dengarkan tausiah dari para guru kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat ke-36, kata Allah, inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum dalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhur, kata inna di dalam tafsir disebutkan adatut taukid, sesungguhnya atau benar-benar. Iddah asyuhur, jumlah bilangan bulan. Indallah, di sisi Allah. Para ulama memaknai di dalam kitabnya Allah, ada yang memaknai di Lauhul Mahfuz. Dari sejak di Lauhul Mahfuz sampai di kitabnya Allah, Allah menyatakan jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu 12 syahran. Ada 12 bulan. Bulan apa saja itu? Dari sejak awal, yang dimaksud ini bulan Islam ya, bukan bulan Miladiyah ya, bukan bulan Masehi ya atau Masihiyah. Dari sejak awal yaitu bulan Muharram, kemudian bulan Safar, kemudian Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, kemudian Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan kembali ke Muharram. Kata Allah Subhanahu wa taala, jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan, yaitu bulan Islam itu. Anak-anakku sekalian, apa hikmahnya kenapa Allah memerintahkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan bulan-bulan Qamariyah ya, bulan Hijriyah ya, bukan bulan Miladiyah atau Syamsiyah. Kalau kita yang berada di Indonesia mungkin nggak terlalu masalah. Tapi buat kita yang berada di luar Indonesia, khusus di negara-negara dengan 4 musim, antum baru berasa bahwa kenapa Allah menjadikan syariat Islam itu di atas bulan-bulan Islam ya. Saya pernah bulan Ramadan di Norwegia. Pada waktu itu di ujung Norway itu saya cuman kena malam hari itu 4 jam. Berarti siangnya 20 jam.
Kalau yang namanya puasa Ramadan itu disyariatkan berdasarkan bulan Masehi, itu orang Norway puasanya setiap tahun puasanya 20 jam puasa, tidak berhenti. Tetapi karena Allah perintahkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan bulan Qamariyah, maka orang-orang di negara 4 musim bisa merasakan tahun ini puasa musim panas, tahun depan di musim dingin. Tahun ini 20 jam puasa, nanti tahun berikutnya 20 jam berbuka, 4 jam aja puasanya. Itulah kemahaadilannya Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu hikmahnya kenapa syariat itu ditegakkan di atas bulan-bulan Qamariyah atau bulan-bulan Islam Hijriyah, ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Dan pada bulan-bulan itulah Allah menciptakan seluruh langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Nah, ini poin kita. Anak-anakku sekalian, dari seluruh bulan Islam yang 12 itu ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal soleh di bulan-bulan itu luar biasa dilipat gandakan. Sebagaimana amal-amal buruk, kata para ulama ketika menafsirkan ayat itu, amal-amal buruk pun pahala dosanya juga lebih besar, ya. Apa saja 4 bulan yang dimuliakan itu? Yaitu bulan, kata baginda Rasul SAW, ditafsirkan sendiri oleh beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, "Thalathun mutawaliyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'bana." Yang namanya 4 bulan Islam itu, bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Ini kemarin kita Dzulqa'dah, kemudian sekarang Dzulhijjah, nanti kemudian Muharram. Ini 3 bulan yang dimuliakan. Jadi jangan kita lupakan untuk banyak amal-amal saleh, banyak zikir. Bahkan sampai Allah katakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Terutama jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri. Para ulama mufassir menyatakan makna "fala tadlimu fihinna anfusakum" artinya adalah jangan kamu zolim kepada diri kalian sendiri, apalagi sama orang lain. Bagaimana zolim terhadap diri sendiri? Nunda waktu sholat, melakukan maksiat sama Allah, itu zolim sama diri kita sendiri, ya. Nah, zolim kepada orang lain, ya nyaci maki orang, ngomongin orang, ya, jelekin orang, nyiksa orang, mencuri, ya. Itu semua adalah perbuatan yang dalam bulan-bulan mulia itu lebih diharamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, maka anak-anakku sekalian, usini wa iyyakum, saya menasihati diri saya sendiri dan kita sekalian, kita masih berada di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Zaman Rasul dulu itu sampai perang pun harus berhenti. Jihad fisabilillah, perang ketika masuk di bulan haram maka berhenti perangnya. Apalagi bukan selain daripada jihad di jalan Allah. Maka mari kita hindari maksiat, kita hindari zolim terhadap diri kita, apalagi sama orang lain, ya. Bukan berarti di selain 4 bulan itu boleh, tidak boleh dalam semua, tapi dalam 4 bulan ini lebih berat lagi dosanya. Kalau antum beramal soleh, lebih besar lagi pahalanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memanfaatkan bulan-bulan ini. Ini sekarang Dzulhijjah, sudah masuk ke hari Ayyamul Bid, ya, puasa-puasa 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah, ya. Mudah-mudahan bagi yang sempat berpuasa dan kita jauhi hal-hal yang mungkarat, yang maksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ada yang WhatsApp ke saya, sahabat baik saya dan juga kita semua, Pak Sugianto namanya, Gubernur Kalimantan Tengah. Beliau itu sampai datang ke Darul Mustafa khusus untuk membantu memberikan hadiah kepada guru mulia kita Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Perhatian beliau kepada Habib Umar luar biasa, ya, dan beliau sekarang sedang sakit. Maka kita doakan mudah-mudahan Allahumma rabbana sa'ati bil ba'sa ishfih anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan yang paripurna yang tidak menimbulkan kambuh lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga seluruh saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, dan juga seluruh kaum muslimin wal muslimat yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, diberikan kemudahan zahiran wa batinan, insyaallah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesembuhan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya kira itu kita nanti akan dengarkan
tausiah dari para guru kita. Yang pertama nanti dari Abi Amir, ya, atau Kiai Haji Dr. Amir Faisal Fat, dan setelah itu nanti dari Habibana Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Atas. Kepada Abi Amir, alaihi falyatafaddal.